Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Yang saya hormati keluarga mempelai laki-laki Akhil Aziz Al-Muhtaram, Saudara Dr. Andes Haji Mukhdari MSI, dan Adinda Ibu Haji Latifah SMH, dan keluarga pengantin putri Bapak Dr. Andes Asep Budi Setiawan beserta Ibu Susilawati Skom, para orang tua dari terutama Ibunda Haja Zainab beserta keluarga dari mempelai putri, kedua saksi yang sangat spesial, dua bupati, satu Kuningan, satu Cirebon, luar biasa. Bapak tugas dari Kementerian Agama, kedua mempelai yang berbahagia, Bapak Ibu para tamu undangan sekalian, terutama Bapak Aco, Dr. Aco dari Mahkamah Agung, dan Bapak Dr. Eman, Ketua BNU sekalian. Wabil khusus kedua mempelai yang berbahagia, Ananda Muhammad Mamduh Tarom dan Diah Rara Ayu Pandanwangi. Alhamdulillah, di hari ini kita semuanya menyaksikan akdun nikah bainal arusain Muhammad Mamduh Muhtaram dengan Ananda Diah Rara Ayu Pandanwangi berjalan lancar bi'aunillah wa taufiqih, dengan kehendak Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu kita semua menjadi saksi pernikahan ini ila yaumil qiyamah. Kita menyaksikan kedua mempelai ini. Nah, ketahuilah Ananda Mamduh Muharram dan Ananda Diah, bahwa nikah itu ibadah, bukan hanya senang-senang. Ta'abbud kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Sama dengan sholat ada, sama dengan puasa Ramadan, sama. Nikah juga ibadah. Malah ibadah yang universal. Kenapa universal? Setiap agama ada akad nikah. Yahudi, Nasrani, Islam, bahkan agama animis ada pertalian nikah. Hindu, Konghucu, dan agama-agama animis semuanya ada. Maka akad nikah akad yang universal. Universal juga seandainya ada non muslim, orang Kristen misalkan, sudah punya anak dua, sudah punya cucu, masuk Islam, itu tinggal baca syahadat, mandi, belajar sholat dan seterusnya, tidak diulang akad nikahnya. Jadi akad nikahnya di gereja itu sah, itu tidak diulang akad nikahnya. Maka akad universal. Orang Kristen akad nikahnya di gereja, masuk Islam tidak diulang akad nikahnya. Akad nikah di gereja sah. Ini artinya akad nikah itu universal. Yang kedua, akad nikah itu ibadah yang ideal. Kenapa ideal? Allah memberikan kita agar melakukan reproduksi, regenerasi agar sampai hari kiamat nanti dengan senang, dengan nikmat, dengan nikmat yang di dunia yang paling nomor satu. Coba kalau amanah Allah, perintah Allah agar kita melanjutkan kehidupan reproduksi, bikin keturunan lah, dengan susah payah, tidak dengan rasa senang, betapa malesnya kita ini. Males dong. Enggak, ini Allah memberikan kewajiban kepada manusia agar melanjutkan regenerasi supaya kita berkelanjutan, berketurunan sampai hari kiamat dengan nikmat, dengan senang, dengan enak. Ini berarti ideal. Yang ketiga, nikah itu ibadah yang perennial, abadi.
Kenapa perennial? Karena kalau kita nanti mudah-mudahan Ananda Diah dan Muhammad Mamduh masuk di surga bareng-bareng, nanti di surga tidak sholat, tidak ada puasa Ramadan, tidak ada zakat, tidak ada haji umroh, nggak ada. Nikah masih ada, suami istri masih ada, ibadah pernikahan masih ada, sholat sudah nggak ada, ibadah yang lain sudah nggak ada di surga itu. Ini artinya nikah ibadah perennial. Allah berfirman, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara ayat Allah adalah terjadi perjodohan. Jadi pagi hari ini yang kita saksikan adalah salah satu manifestasi ayatullah, salah satu manifestasi tanda wujud dan kekuasaan Allah. Wa min ayati. Kenapa nikah pagi hari ini menjadi ayatullah, menjadi tanda wujudnya Allah? Karena hanya Allah lah az-zatul mutlaqah al-mujarradah anisul idhafat. Hanya Allah lah, only Allah, the absolute one, stands without relation. Semuanya butuh hubungan, semuanya butuh pasangan. Only Allah, without relation. Dan khalaqa itu artinya kata kerja. Kosakatanya dua. Bahasa Arab ini bahasa Arab sedikit Imam atau Mamduh. Satu khalqun, dua khuluqun. Khalqun, khalaqa artinya create. Khalqun, create yang bersifat material, parsial, temporal, dimensial. Khuluq, create Allah yang bersifat universal, ideal dan ideal. Nah, apa artinya? Khalqullah, ciptaan Allah yang bersifat material, fisik kita, jasmani kita. Nah, silakan kita komentarin. Pengantin prianya handsome, pengantin putrinya very beautiful. Silakan komentar. Tapi paling lama 1,5 tahun atau 2 tahun deh, atau 3 tahun lah, udahlah nggak apa-apa lah. 3 tahun. Seterusnya komentar khuluk, bukan kholak, khuluk. Pengantin pria bertanggung jawab yang istrinya istri ideal. Itu yang nanti kelanjutan. Maka saya kalau diundang Miss Universe, saya nggak pernah mau saya. Katanya Pak Kiai datang nggak ada buka-bukaan, nggak ada buka aurat, nggak ada, cuma menilai dari luar saja. Enggak. Karena kecantikan tidak layak dilombakan menurut saya. Tidak layak dilombakan. Yang layak dilombakan adalah skill. Kalau kecantikan nggak layak dilombakan. Kalau dilombakan, wah, NU nggak pernah menang, nanti Fatah NU kalah terus nanti. Yang menang yang bule terus nanti yang menang. Orang Afrika nggak pernah menang kalau Miss Universe itu dilombakan. Oleh karena itu persandingan pasangan antara Diah dan Muhammad Mamduh ini di samping fisik hari ini hakikatnya pasangan peradaban, budaya, karakter, kepribadian, akhlakul karimah. Jadi pertemuan akhlak, pertemuan budaya, pertemuan karakter, kepribadian. Maka kepada Muhammad Mamduh terutama ponakan saya sendirilah, jangan memalukan. Apa bahasa Sunda? Entong. Jangan ngisinkan, ulang isinkan. Tunjukkan saya suami yang baik, saya anaknya Ibu Latifah, saya putranya Haji Mukhdori, saya keluarga baik-baik, harus menjadi suami yang baik. Begitu pula Ananda Diah, mohon maaf. Tunjukkan Ananda Diah, saya istri ideal, saya istri yang bertanggung jawab, istri yang taat setia, dan saya dari keluarga yang terhormat yang mulia, dari keluarga Bapak Asep Budi Setiawan. Jadi pasangan dua ini sebenarnya pasangan khuluk. Khuluk itu single, pluralnya akhlak. Nah, akhlak itu apa sih? Apa akhlak itu? The good moral itu apa itu? Husnul muasyarah, membangun membangun hubungan yang baik, membangun pergaulan yang baik, itu akhlak namanya. Suami istri, istri suami, bapak anak, anak terhadap bapak, pejabat terhadap rakyat, rakyat terhadap pejabat, yang kaya terhadap yang miskin terhadap yang kaya, majikan terhadap buruh, buruh terhadap majikan. Hubungan dengan baik itu namanya berakhlak namanya. Silakan jadi apa saja asal membangun hubungan satu sama dengan yang baik namanya berakhlak. Polisi yang berakhlak, TNI yang berakhlak, bupati yang berakhlak, pegawai negeri yang berakhlak, DPR yang berakhlak, suami yang berakhlak, istri yang berakhlak. Maka Nabi mengatakan innama itu diutami makarimal akhlak. Kata khalaqa menunjukkan create, itu artinya
jodohnya Mamduh dengan dia ini khalqullah, ciptaan Allah, sama seperti Allah menciptakan langit, bumi, manusia. Siapapun dan apapun tidak bisa memisahkan, tidak bisa membatalkan takdir Allah. Jodoh itu saya atau kita semua dengan istri kita, masing-masing pasangan kita, khalqullah. Tapi kalau sudah jodoh ini, wa ja'ala bainakum mawaddah rahmah. Mawaddah rahmah ja'ala, bukan khalaqa. Bedanya apa itu? Kalau ja'ala mawaddah rahmah harus diperjuangkan. Kalau jodoh khalqullah, kita diam saja, takdir Allah datang. Tapi kalau mawaddah rahmah harus kita perjuangkan. Litaskunu, pertemuan ini agar kita menjadi tenang, agar dia dan Muhammad Mamduh taskunu, memasuki hidup yang tenang. Maka disebut oma-omah bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Sunda ima-imah. Apa bahasa Sunda? Ima-imah. Ima-imah. Bahasa Indonesianya berumah tangga. Ini rumah tangga itu dari Sumatera Barat, Pak. Rumah ada tangganya, berumah tangga. Berumah tangga. Maka pertama kali orang nikah pasti nanti bangun rumahnya di mana? Atau kalau sudah punya rumah ya rumahnya di mana? Pasti orang kalau sudah nikah itu pasti rencana rumahnya di mana. Maka litaskunu, bahasa Arabnya sakan. Silakan Mamduh cari rumah yang indah, yang bagus, yang lek, yang mewah, yang mahal. Silakan. Saya nggak tahu kalau di Cirebon Kuningan yang mana. Kalau Jakarta saya tahu Pondok Indah paling murah 50 miliar, paling murah di rumah di Pondok Indah. Atau Cineremas, atau nanti mau tinggal di Jerman, jangan cari rumah yang bagus. Kalau di kota Munchen ada rumahnya Pak Habibie sana, besar sekali di kota Munchen itu. Nah, tapi rumah besar, rumah mewah, rumah indah, rumah mahal itu tidak ada gunanya, artinya tidak nilainya kalau tidak sakinah. Sama-sama dari litaskunu, sakan dan sakinah. Sakan rumah, sakinah. Apa itu sakinah? Bukan rumah, bukan uang, bukan jabatan. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina lizdadu imana ma imanihim. Allah menurunkan sakinah kepada hatinya orang yang beriman. Jadi kalau kita orang beriman, pasti hatinya sakinah, tenang. Kalau orang tidak tenang, berarti imannya goyang. Kalau kita goyang, imannya hampir lepas. Itu aja gampang. Kalau orang beriman, apapun problem, kesulitan apapun yang kita hadapi, fitnah, apa ujian, kita tenang. Itu artinya litaskunu ilaiha, sakinah, tenang. Bukan di uang, bukan di harta, bukan di kedudukan. Contoh yang paling gampang, pernikahan antara siapa? Prince Charles dengan Lady Diana. Coba kurang apa itu? Gak ada yang kurang kan? Tidak ada yang kurang apapun. Yang ganteng, ya cantik, ya kaya, ya pangeran Inggris, kurang apa? Kok berantakan kayak gitu sampai dramatis gitu berakhir dengan begitu? Apa yang kurang? Sakinah, bukan sakan. Oleh karena itu banyak kita jumpai orang kaya tiap hari bertengkar, orang miskin ketawa terus, malah nggak berhenti ketawanya. Supir ketawa terus tapi kemajikannya bertengkar terus, itu biasa itu kita lihat. Di Jakarta, kalau di Kuningan nggak ada, di Jakarta ini saya ceritakan. Nah, wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Mawaddah apa? Mawaddah itu kosakata dari Asmaul Husna Al-Wadud. Salah satu nama Allah Al-Wadud. Apa artinya? Allah mengasihi hambanya yang taat. Hambanya Allah yang taat, beribadah baik akan mendapat mawaddahnya Allah, kasih sayangnya Allah. Begitu pula suami yang setia, suami yang bertanggung jawab, istri setia, istri yang memberikan servis yang memuaskan, suami akan lengket, gitu ya. Itu mawaddah namanya. Istri setia, suami baik, istri baik, suami baik, istri setia. Itu namanya mawaddah. Allah juga begitu. Hamba yang baik dikasih Allah, disayangi dengan mawaddahnya Allah. Yang tidak baik tidak dapat mawaddah Allah. Itu ketika masih pengantin baru sampai umur 60 tahun. Lebih dari 60 tahun seperti saya 68 nih. Saya 68 usia saya. Sudah bukan mawaddah lagi, tapi yang tinggal rahmah. Apa rahmah itu? Dari kosakata asma Allah Ar-Rahman. Apa? Ar-Rahman itu Allah mengasihi makhluknya semuanya, yang baik, yang tidak baik, muslim, non muslim, iblis, setan, dedemit, semua dapat rahmatnya Allah semua. Tanpa rahmat Allah satu detik dunia ini hancur. Maka suami dengan istri kalau sudah sampai ke rahmat ini, alah udah
rupanya nggak kemana-mana, sudah nggak karu-karuan, nggak apa-apa, tapi tetap rahmat, tetap sayang, ya nggak? Suami sudah gemeter, sudah apa, Bu? Kalau bahasa Sunda, bahasa Jawa bebuyutan, gemeteran itu apa? Ya ngadek-dek. Suami udah ngadek-dek, sudah nggak pernah apa-apa lah. Istri juga sudah halah, nggak karu-karuan, dah pipi kemana, hidung kemana, sudah nanti kalau tua, kalau sekarang masih cantik. Tapi rahmah, bukan muwaddah lagi, namanya apa? Rahmah. Seperti Allah Maha Rahman, artinya Maha mengasihi hambanya, yang baik dan tidak baik, yang muslim dan muslim, apa semua dapat rahmatnya Allah. Beda dengan mawaddahnya Allah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Perkawinan ini ada merupakan ayat Allah, sekali lagi apa? Mengandung rahasia yang luar biasa. Rahasia luar biasa. Ibu saya waktu saya baru lahir, apa tahu ini anak mau jadi ketua PBNU ini? Apa tahu? mohon maaf, ibunya Pak Imron. Tahu nggak kira-kira waktu Pak Imron baru lahir, ini anak mau jadi Bupati Cirebon nih? Nggak tahu. Ibunya Pak Jokowi waktu baru lahir, apa ini anak mau jadi presiden? Nggak tahu. Kok terjadi ya? Itu rahasia Allah. Ada yang lahir nggak jadi apa-apa, ya rahasia Allah. Walhasil Ananda Mamduh dan Anandiah ini akan mengarungi rahasia Allah. Mudah-mudahan punya anak keturunan yang manfaat, barokah, bermartabat. 4 saja anaknya, 4 ya. 1 jenderal, yang 1 konglomerat, yang 1 ulama, yang 1 guru besar. Udah 4 aja, 4. Apa tambah lagi? Itu rahasia Allah, semuanya rahasia Allah. Apa itu anak kita nanti mau jadi apa? Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Pernikahan itu rahasia, penuh rahasia. Penuh rahasia. Ini mau punya anak jadi apa ini? Ayah saya dengan ibu saya nikah akan punya anak jadi apa ini? Gak ada yang tahu. Ada salah satu yang jadi ketua PBNU, salah satunya tapi. Ada yang jadi presiden anaknya, ada yang jadi menteri, ada yang jadi panglima, ada yang jadi bupati. Semua itu rahasia Allah yang tidak tahu sebelumnya. Tidak tahu. Oleh karena itu mudah-mudahan kita doakan pasangan Diah Rara Ayu Pandanwangi binti Dr. Andes Asep Budi Setiawan dan Ibu Susilawati, dan pengantin pria Muhammad Mamduh Muharram bin Dr. Haji Mukhdari dan Ibu Haji Latifah ini ala barakatillah wa taufiqihi wa aunih wa razaqahuma rizqan wasi'an halalan mubarakan fid dunya akhirah wa razaqahuma dzurriatan shalihah nafi'ah banin wa banat insyaallah fid dunya wal akhirah. Terima kasih, mudah-mudahan manfaatnya. Syukran wa dumtum fil khair barakatuh wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa duhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ya adima sultan ya qadimal ihsan ya daiman ni'am ya kasiral juddi ya wasi'al ata ya khafiyal lutfi ya jamila sunni ya halimat al-jalil sholli rabbi ala sayyidina Muhammad wa radhani sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal manu fadlan wa anta rabbuna haqqo wa nahnu abiduka riqa'an lam tazali dalika ahla ya muyassir kulli kasir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahibu kulli farid ya muqawi kulli dhaif yasir alaina kulli fatasir asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayan hajatuna ilaika kasir. Allahumma alif bainakuma kama alifta baina abina Adam wa umin Hawa wa alif bainakuma kama alifta baina Ibrahim wa Sarah wa alif bainakuma kama alifta baina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa alif bainakuma kama alifta baina Sayyidina Ali wa Siti Fatimah Zahra. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa ighfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Hadirin rahimakumullah, demikianlah rangkaian acara ijab kabul akad nikah. Saya selaku petugas yang memandu acara ijab kabul tersebut. Tentu banyak kehilapan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita akhiri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.